PT ABC adalah sebuah perusahaan percetakan yang memproduksi berdasarkan pesanan dengan metode variable costing. Persediaan barang dalam proses PT ABC bulan November 2020 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel ini. Informasi tambahannya yang pertama, pemakaian bahan baku dan bahan penolong untuk menyelesaikan pesanan 1 dan 2, serta pengolahan pesanan 3. Pesanan 1, 45.000, pesanan 2, 55.000, pesanan 3, 67.000, totalnya 167.000. Bahan penolong terpakainya 20.000. Informasi yang kedua, jumlah jam kerja dan biaya tenaga kerja. Pesanan yang 1, jam kerjanya 30 jam, upah langsungnya 30.000. Pesanan yang 2, jam kerjanya 45, upah langsungnya 45.000. Pesanan yang 3, jam kerjanya 37 jam, upah langsungnya 37.000, totalnya 112.000. Biaya tenaga kerja tidak langsungnya 60.000, biaya pemasarannya 90.000, biaya administrasinya 110.000, dan total semuanya 372.000. Catatan, biaya tenaga kerja tidak langsung bersifat tetap. Biaya pemasaran terdiri dari 55.000 variabel dan 35.000 tetap. Biaya administrasi terdiri dari 60.000 variabel dan 50.000 tetap. Yang ketiga, pembebanan BOP ditentukan berdasarkan jam tenaga kerja langsung dengan tarif 500 per jam. Yang keempat, BOP sesungguhnya selain bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung adalah sebesar 25.000 yang terdiri dari 18.000 BOP variabel dan 7.000 BOP tetap. Yang kelima, pada akhir bulan pesanan 1 dan 2 sudah selesai dan diserahkan ke pelanggan dengan harga jual sebagai berikut. Pesanan 1 450.000, pesanan 2 410.000. Pesanan 3 sudah selesai tapi masih disimpan di gudang. Penyelesaiannya, yang pertama, pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong PDB PBB itu 167, itu dari sini. Terus yang bahan baku juga sama, 167.000. Kemudian yang kedua, BOP sesungguhnya itu dari sini. Bahan penolong terpakai 20.000. Bahan bakunya juga sama, 20.000. Dari sini ya. Terus yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja langsung PDB PTK langsung itu 112.000. Itu dari ini, upah langsung. Kemudian BOP sesungguhnya itu 60.000. Itu dari biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian biaya pemasaran itu 90.000 dari sini. Terus biaya administrasi 110.000
sama dari sini. Gaji dan upah itu berarti Rp 372.000 itu hasil dari 112.000 ditambah 60.000 ditambah 90.000 ditambah 110.000. Selanjutnya, pencatatan pembebanan BOP variabel kepada produk. Jam tenaga kerjanya dari sini. 30 jam, 45 jam, 37 jam. Tarifnya itu 500. Ini juga sama 500. Kenapa 500? 500 itu dari soal informasi tambahan yang ini. Terus BOP variabel dibebankan ke pesanan itu berarti 30 dikali 500 15.000. Yang kedua 22.500 sama juga dikalikan. Terus yang pesanan ketiga itu 18.500. Di total 56.000. Selanjutnya masuk ke jurnal. PDP BOP variabel itu yang ini, yang 56.000. Terus BOP variabel yang dibebankan juga sama 56.000. Selanjutnya pencatatan BOP yang sesungguhnya terjadi itu dari sini. Berbagai rekening yang dikredit juga sama 25.000. Selanjutnya pencatatan BOP sesungguhnya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. BOP variabel sesungguhnya ini tuh dari soal yang keempat, yang informasi tambahan yang keempat ini. Terus BOP tetap sesungguhnya itu ini yang 20.000 ditambah 60.000 ditambah sama yang ini, yang 7.000. Jadi 87.000. BOP sesungguhnya 105.000. Ini tuh hasil dari penjumlahan 18.000 ditambah 87.000. Lanjut ke kartu harga pokok pesanan 1. Saldo awal biaya bahan baku itu dari sini, dari soalnya 120.000.
PTK langsungnya dari sini juga ini 110. POP variabelnya itu juga sama dari sini 45.000. Totalnya 275.000. Kemudian yang November itu dari sini pesanan 1 dari informasi tambahan. PTK langsungnya dari sini langsung pesanan 1. POP variabelnya 15.000 itu dari sini totalnya 90.000. Dijumlah 120.000 ditambah 45.000, 165.000. PTK langsungnya 140.000. POP variabelnya 60.000 dan semua totalnya 365.000. Kemudian kartu harga pokok pesanan yang kedua, saldo awalnya 105.000. Ini tuh diambil dari sini. Yang pertama, PTK langsungnya juga sama, RP 80.000. Ini tuh juga diambil dari sini. Terus POP variabelnya juga sama, 30.000 diambil dari sini. Totalnya 215.000. Yang November dari sini diambilnya pesanan 2. PTK langsungnya dari sini. POP variabelnya dari ini, catatan pembebanan POP variabel kepada produk. Ini. Total semuanya 122.500. Total biaya bahan bakunya
160.000. BTK langsungnya 125.000. POP variabelnya 55.000. Total semuanya 337.500. Kemudian kartu harga pokok pesanan 3, saldo awalnya di sini kan nggak ada kan, di sini nggak ada, cuma 1 dan 2 doang. Di sini berarti 0 0 0 0. Yang Novembernya itu di sini, yang ini 67.000. BTK langsungnya itu dari sini. Selanjutnya BP variabel itu di sini. Dari sini. $18.500. Totalnya 122.500. Dijumlah 67.000. BTK langsungnya 37.000. POP variabelnya 18.500. Totalnya 122.500. Selanjutnya pencatatan harga pokok barang jadi. Pesanan yang pertama itu dari sini. 165 PPV, BTK langsungnya 140, POP variabelnya 60.000, totalnya 365 itu ditaruh di sini. 165.000. BTK langsungnya 140.000. POP variabelnya 60.000. Totalnya 365.000. Pesanan yang kedua itu juga sama dari sini. 160.000, 125.000, 55.000, 337.000 itu ditaruh di sini. 160.000, 125.000, 55.000, 337.000. Pesanan ketiga juga sama dari sini. 67.000, 37.000, 18.500, totalnya 122.500. Dijumlah 165.000, 160.000, 67.000, jadi
392.000. Ini PBB-nya. PTK langsungnya 140.000 ditambah 125.000 ditambah 37.000 sama dengan 302.000. BOP variabelnya 60.000 ditambah 55.000 ditambah 18.000 sama dengan 131.000. Jadi totalnya 825.000. Masuk ke jurnal, barang jadinya itu dari sini 825.000. PDB itu dari sini 392.000. Terus PDB PTK langsung itu dari sini 302.000. Dan yang terakhir PDB BOP variabel itu dari sini 131.000. Selanjutnya ke pencatatan penutupan rekening BOP variabel yang dibebankan. BOP variabel yang dibebankan itu sebesar 56.000. Ini itu dari sini. Dari sini. Terus pembebanan lebih atau kurang BOP variabel itu 38.000. Terus BOP variabel sesungguhnya itu 18.000 dari sini. Ini. Selanjutnya harga pokok penjualan sama 38.000. Pembebanan lebih atau kurang BOP variabel juga sama 38.000. Lanjut ke pencatatan biaya komersial. Biaya pemasaran variabelnya 55.000. Itu dari soal ini yang catatan. Kemudian biaya pemasaran tetapnya 35.000. Ini juga sama dari sini. Kemudian biaya administrasi dan umum variabelnya 60.000. Biaya administrasi dan umum tetapnya 50.000. Juga sama dari sini.
Lanjut ke biaya pemasaran, itu 90.000. Ini itu dari sini. Sini sama biaya administrasinya 110.000. Lanjut ke pencatatan penyerahan produk kepada pemesan. Pesanan ke-1, harga pokoknya itu 365.000, itu dari sini. Ini. Terus yang kedua, pemesan 2, harga pokoknya 337, juga itu dari sini. Harga jualnya 450, itu dari soal yang terakhir, yang ke-5, yang informasi tambahan. Ini. Sama yang kedua, pemesanan kedua itu 410, itu dari sini. Jadi jumlah dari harga pokoknya itu 702.500 dan harga jualnya 860. Jurnal kas dan piutangnya 860, itu dari harga jualnya ini yang 860, yang penjualan juga sama 860. Harga pokok penjualannya itu 702.500. Ini tuh dari sini. Barang jadinya juga sama 702.500. Kita masuk ke laboratorium variabel costing. Hasil penjualannya 860, juga sama dari ini, harga penjualan, terus harga pokok penjualan, terus persediaan barang dalam proses awal itu dari sini 490.000. Kemudian biaya bahan bakunya juga dari sini. PTKL-nya dari sini. POP variabelnya 56.000. Ini itu dari sini. Harga pokok barang yang diproduksi itu berarti itu jumlah. Jadi 825.000. Persediaan barang jadi air. Ini dari sini. Terus harga pokok penjualan variabel
2, 500. Pembebanan lebih biaya variabel. Ini dari sini. Sini, atas. Rp500. Lanjut ke biaya pemasaran variabel. Rp55.000. Dari sini yang tadi ya. Sama yang ini biaya administrasi dan unit variabel dari sini. Total biaya variabelnya Rp779.500. Laba kontribusinya berarti Rp80.500. Rp80.500 itu hasil dari hasil penjualan dikurangi total biaya variabel menjadi laba kontribusi. Lanjut biaya tetap. Biaya tetap itu Rp87.000. Itu dari sini. Dari sini. Terus kesalahan bukan di sini, bawahnya. Terus biaya pemasaran tetapnya Rp35.000. Ini dari sini. Terus biaya administrasi dan uang tetapnya Rp50.000. Ini dari sini. Total biaya tetapnya itu Rp172.000. Oke, bersihnya itu